Shalom pemirsa Tabura Injil yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh berbahagia karena dalam suasana perayaan Paskah kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan melalui program Tabura Injil. Mari kita menghampiri Tuhan dalam doa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat ini kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bangga karena kami punya Yesus yang bangkit, yang memberi kemenangan dan sukacita bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan di mana kami boleh ada di dunia ini karena Tuhan memampukan kami dengan kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus, untuk kami berkarya melayani Tuhan di bumi ini. Tuhan, kami berdoa di saat ini dalam program Tabura Injil kelas Siapen Selatan. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang berdiri menyampaikan firman adalah manusia biasa, tetapi Roh Kudus, Roh kebenaran-Mu akan memperlengkapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, supaya firman ini benar-benar menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 21 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan kepada kita. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Pemirsa, demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita di saat ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema perenungan kita, kebangkitannya membuktikan ia menang atas maut. Kebangkitannya membuktikan ia menang atas maut. Pemirsa di mana saja berada yang terkasih dalam Tuhan Yesus, masa raya Paskah masih mewarnai kehidupan kita, di mana melalui peristiwa-peristiwa yang agung dan bersejarah di dunia ini, semua mata dunia melihat bahwa betapa kuasa Allah yang dinyatakan melalui peristiwa kebangkitan Yesus memberi kepada kita bahwa kita menang bersama-sama dengan Yesus. Pemirsa yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, kebangkitan Kristus telah membuktikan kepada dunia bahwa di mana ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, siapakah yang membangkitkannya? Allah turut bekerja dengan luar biasa, sehingga Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kubur kosong itu membuktikan bahwa dia hidup dan dia menyatakan kemuliaan Bapa di sorga. Pada hari pertama minggu ketika Yesus bangkit, perempuan-perempuan mereka pergi menengok kubur kosong. Di situ Yesus telah bangkit dan Yesus mengalahkan maut, dan pada akhirnya Yesus menampakkan diri. Dalam catatan kitab Injil Yohanes 21 yang kita baca di saat ini, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, merupakan penampakan diri Yesus yang ketiga kepada murid-muridnya di tepi Danau Tiberias. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Yesus ini, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Yaitu dia menampakkan diri
Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang dari Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Dalam catatan Injil Yohanes tidak menyebut. Mereka hendak pergi untuk menangkap ikan karena mereka telah merasa kehilangan sosok guru mereka. Maka mereka ingin kembali dalam tradisi dan kebiasaan lama mereka untuk kembali pergi menangkap ikan. Karena itulah kebiasaan mereka, sehingga para murid-murid ini ketika mereka hendak pergi di pantai Danau Tiberias, lalu Yesus datang dan menampakkan diri kepada mereka. Karena itu Simon Petrus berkata kepada mereka, katanya, "Aku pergi menangkap ikan." Dan kata mereka kepadanya, "Kami juga dengan engkau." Hal ini menunjukkan bahwa betapa murid-murid ini punya kerinduan untuk kembali dalam tradisi kehidupan mereka yang lama sebagai para nelayan. Tetapi ketika pada saat siang itu Yesus berdiri di pantai, murid-muridnya tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Yesus datang dan menampakkan diri kepada mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anakku, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Apa hubungan pertanyaan Yesus ini kepada mereka? Yesus menyapa mereka dengan "Hai anak-anak." Betapa Yesus menghargai mereka sebagai orang-orang yang terdekat, anak-anak kekasihnya yang pernah dia didik, dia bina mereka untuk mengikut Yesus. Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Keterhubungannya dengan bagaimana kehidupan mereka sebagai para nelayan yang selalu terlibat untuk pergi ke laut mencala ikan. Mereka diterpa badai, tetapi mereka tetap berkomitmen untuk mau mengikut Yesus. Tetapi pada bagian ini ketika Yesus bangkit, mereka kehilangan harapan dan mereka mau kembali dalam sebuah pekerjaan yang mereka pernah tekuni. Yesus bertanya kepada mereka, "Adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Pertanyaan ini menunjukkan bahwa secara lahiriah atau secara manusia pasti mereka membutuhkan hal makan dan minum untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jawab Yesus kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, tetapi jawab mereka, "Tidak ada." Kepolosan dan kejujuran hati terbuka bahwa tidak ada. Ini menunjukkan bahwa apa yang akan dilakukan oleh Yesus kepada mereka. "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Pemirsa Tabura Injil yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu adalah sebuah perintah baru yang Yesus perintahkan kepada mereka untuk menebarkan di sebelah kanan perahu. Di mana para murid-murid dengan kebiasaan menebarkan jala di sebelah kiri. Tetapi pada kali ini Yesus memerintahkan mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Kebiasaan-kebiasaan dan tradisi itu diubah oleh Yesus karena dia mau memberi mereka supaya mereka boleh ada di dalam sukacita. Mereka mau hidup dalam sebuah proses perubahan hidup yang baru untuk siap mereka menerima karya dan pengutusan Yesus ketika Yesus mau membuktikan kuasa kebangkitannya kepada mereka. Apa yang terjadi ketika mereka menebarkan jala? 153 ekor banyaknya ikan. Mereka boleh bersyukur atas semua mujizat dan karya Tuhan bagi mereka pada saat itu. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan, ketika pada saat itu Yesus membawa mereka untuk melihat, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api dan arang di atas ikan dan roti.
Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh dengan ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Ini adalah sebuah tanda mujizat yang Tuhan nyatakan bagi para murid-murid. Dari sesuatu yang tidak ada harapan menjadi sebuah harapan baru. Dan disinilah Yesus berkuasa untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan bagi para murid, agar mereka tetap setia untuk memberitakan karya keselamatannya bagi dunia. Pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita kebangkitannya membuktikan ia menang atas maut. Kemenangannya itu senantiasa membawa sebuah pembaharuan hidup. Setiap kali kita boleh ada di dalam segala pergumulan-pergumulan kita, Yesus senantiasa ada dan menampakkan dirinya bukan saja kepada para murid-muridnya, tetapi kepada pemirsa dan kita semua yang hidup di dalam dunia ini. Kuasa kebangkitannya selalu ada, membuktikan bahwa kita masih hidup sampai saat ini. Itu karena Kristus. Oleh karenanya mari kita tetap percaya akan Dia. Dengan demikian selaku orang percaya, kita tidak boleh meragukan kuasa Tuhan. Kita tidak boleh meragukan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Banyak kekhawatiran dunia yang membuat sehingga terkadang kita lupa bahwa Tuhan selalu memberikan jalan dan solusinya bagi kita. Kadang manusia berpikir bahwa kita tidak lagi berdaya, tidak ada lagi solusi dan jalan keluar yang kita tempuh. Pada akhirnya kita kembali kepada kehidupan lama kita. Kita mau kembali untuk hidup di dalam tradisi dan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Tetapi kita lihat bahwa Kristus memampukan kita. Dia selalu menyatakan kuasa-Nya, mujizat-Nya kepada kita setiap saat. Bahwa dikala kita ada di dalam pergumulan, kekurangan, penderitaan, Tuhan selalu mengubahnya, memberikan kita sukacita. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Dia. Dunia boleh ada dengan segala tantangan, pergumulan, tetapi setiap orang yang percayakan kuasa kebangkitan Yesus Kristus akan mengalami sukacita, akan mengalami pembaharuan hidup. Bahkan di dalam cara-cara Tuhan senantiasa mau mengubah sesuatu bagi kita, supaya mari kita lihat bahwa kuasa kebangkitannya memberikan kemenangan bagi kita. Dia menang atas maut, artinya bahwa Dia menang atas kuasa dosa. Dosa tidak lagi membuat kita untuk kita tinggal ada di dalam pergumulan dosa-dosa kita. Kalau kita hidup sudah jauh dari Tuhan, mari kita kembali bertobat. Tinggalkan sikap hidup dan karakter-karakter kita yang lama. Dan mau merubah itu dan mengikut Tuhan di dalam seluruh panggilan pelayanan kita. Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias ini mau mengajak kita, pemirsa, di mana saja berada, bahwa Tuhan selalu bertanya kepada kita, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Sesungguhnya kita harus jujur kepada Tuhan, bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan mau memberikan kuasa-Nya tepat pada waktunya. Ketika kita mau tetap percaya, maka bukti kebangkitan itu akan tetap ada dan memberkati kita sekalian. Mari kita tetap percaya bahwa Kristus Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang selalu ada, senantiasa memberkati kita. Amin. Pemirsa yang terkasih, kita telah merenungkan firman dan mari kita berdoa untuk firman Tuhan supaya kita tetap dikuatkan menjalani hidup ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Kami sungguh percaya dan mengimani Engkau bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit dari maut dan memberi kami kelepasan dan mengangkat kami menjadi ahli waris kerajaan Allah. Tuhan, tanamkan firman di dalam seluruh kehidupan pemirsa Tabura Injil, bahkan kami semua di mana saja berada.
Kami tidak saja menjadi pendengar-pendengar setia, tetapi ajarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba berdoa membawa segala pergumulan gereja, baik dari Dewan Gereja Sedunia. Tuhan memberkati pimpinan Dewan Gereja Sedunia, pimpinan persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Tuhan memberkati para pimpinan dan semua yang bekerja di PGI. Tuhan memberkati mereka. Begitu pula Tuhan memberkati Sinode GKI di Tanah Papua dalam segala program-program kerja. Tuhan jaga lindungi para pimpinan gereja kami, karena mereka adalah biji mata dan kaki tangan Tuhan yang berdiri teguh untuk menyaksikan kabar-Mu ya Bapa. Berkati pimpinan badan pekerja klasis dan juga seluruh pimpinan-pimpinan jemaat. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat surgawi. Kami percaya bahwa kami sedang memberitakan Engkau yang bangkit dan memberi kemenangan. Maka kami pun hidup karena Kristus memberi kemenangan bagi kami. Tuhan memberkati segala program-program kerja gereja. Tuhan terus memberkati semua yang bekerja dalam aras jemaat klasis dan sinode. Bapa di sorga, terima kasih. Kami turut berdoa dan menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami. Bapak Presiden Republik Indonesia, Tuhan berkati dengan segala program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Biarlah shalom damai sejahtera-Mu memberkati hamba-hamba-Mu dalam pemerintahan dunia ini. Sampai dengan pimpinan daerah Kepulauan Yapen, Tuhan memberkati para pimpinan DPRD Kepulauan Yapen, dan sampai dengan kepala distrik, kepala kampung Bamuskam. Kiranya jamah mereka satu persatu, agar mereka semua bekerja demi nama Tuhan ditinggikan, masyarakat sejahtera karena mereka boleh melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh umat Tuhan di mana saja berada. Engkau tahu keberadaan mereka dengan segala pergumulan. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan penyakit mereka. Jika ada dalam pergumulan, Tuhan jawablah doa-doa mereka. Dalam pendidikan anak-anak mereka, hamba serahkan anak-anak kami, Tuhan berkati masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati seluruh kehidupan kami. Biarlah kami menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom pemirsa Tabura Injil, demikianlah firman Tuhan di saat ini. Ikuti terus program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Biarlah pemirsa terus diberkati oleh Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan.